Di masa lalu masyarakat Indonesia itu rasanya tidak kenal deh laporan keuangan. Pada saat Undang-Undang Keuangan Negara dilahirkan, kemudian ada laporan keuangan, kemudian di situ diblas, disosialisasikan, diberitakan yang luar biasa. Itu sampai masyarakat di daerah-daerah pun itu langsung kenal neraca. Halo Sobat Interest, selamat datang di Voice of Treasury, di mana kita akan berbincang seputar keuangan dan perbendaharaan negara. Bersama saya Dimas Sadewo, dan kali ini kita akan berdiskusi secara santai tapi serius tentang standar akuntansi pemerintahan. Dan di tengah kita telah hadir seseorang yang sangat expert dalam hal tersebut. Ada Ibu Sumiati, Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Selamat datang Bu Sumiati. Terima kasih sudah diundang, Mas Dimas. Sehat Ibu, kondisi Ibu? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa ini Bu, dalam hari-hari ini Bu? Ya masih ada beberapa penugasan, tidak jauh-jauh dari pengawasan di bidang keuangan negara. Baik. Nah kita akan berdiskusi Bu tentang standar akuntansi pemerintahan. Namun jauh mundur dulu ke belakang, sebelum adanya reformasi Undang-Undang Keuangan Negara. Itu bagaimana Bu kondisi pencatatan transaksi akuntansi pemerintahan saat itu ketika belum ada standarisasinya waktu itu Bu? Baik, terima kasih. Kalau kita flashback, lihat kembali ke belakang ya, sebenarnya tentang pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa pemerintah itu wajib mempertanggungjawabkan dalam bentuk perhitungan anggaran negara yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ya. Namun di dalam perjalanannya sejak Indonesia merdeka ternyata tidaklah begitu lancar ya. Di dalam perjalanan di masa lalu belum ada ketentuan-ketentuan operasionalisasinya, sehingga pencatatan atas transaksi keuangan negara masihlah sangat sederhana, di mana di masa lalu pada umumnya pencatatan itu dilakukan oleh para bendahara yang ada di kantor-kantor pemerintah ya. Nah, barulah pada saat terbit surat edaran dari Menteri Keuangan, kemudian berbagai ketentuan lebih lanjut ya, antara lain itu pada tahun 1968 tentang pembukuan untuk bendahara, barulah diselenggarakan yang namanya buku kas umum, di mana dalam buku kas umum tersebut dicatat seluruh penerimaan dan pengeluaran uang negara ya, yang dilaksanakan oleh setiap bendahara yang ada di kantor pemerintah. Kemudian dari catatan uang masuk dan uang keluar, sebenarnya lebih sebagai semacam buku harian tersebut, barulah pengeluaran atau penerimaan itu dijumlahkan, digunggung, dihimpun, dimasukkan di dalam laporan dari kementerian yang namanya sumbangan perhitungan anggaran. Jadi namanya pun sumbangan, bukan pertanggungjawaban. Nah, kemudian dari sumbangan perhitungan anggaran ini disampaikan ke Kementerian Keuangan, di masa lalu namanya Departemen Keuangan ya, dihimpun ya menjadi himpunan penerimaan dan himpunan pengeluaran. Dari himpunan ini kemudian disusun yang namanya perhitungan anggaran negara. Jadi pertanggungjawaban atas anggaran negara saat itu wujudnya adalah perhitungan anggaran negara yang isinya adalah hanya penerimaan negara dibandingkan di situ dengan pengeluaran negara ya. Kemudian selisihnya di situ adalah akan ada surplus atau defisit.
Jadi fokusnya adalah sebenarnya hanya laporan arus cash flow yang dibandingkan antara realisasi terhadap anggarannya, sehingga ketahuan di situ berapa kurang lebihnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di masa lalu adalah lebih pada pemeriksaan kepatuhan atau compliance audit. Karena memang dulu belum ada standar akuntansi, sehingga yang dilihat sebagai kriteria adalah berbagai ketentuan yang ada pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi tidak ada opini atas laporan keuangan, tidak ada, karena standarnya pun tidak ada saat itu. Jadi standarnya belum ada, pakemnya juga belum ada ya Bu ya? Belum ada. Belum ada. Nah, dengan berbagai permasalahan tadi atau kendala tadi ya Bu ya, masalah yang paling mendasar untuk kemudian ini perlu dilakukan perubahan itu yang mana Bu? Iya, sebenarnya upaya perbaikan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran itu terus-menerus dilakukan, terutama di Kementerian Keuangan. Ya, berbagai macam metodologi pencatatan atau pelaporan itu terus diperbaiki. Walaupun tadinya masih sangat sederhana, namun upaya melalui komputerisasi dalam rangka percepatan dan juga peningkatan kualitas atas laporan keuangan itu atau perhitungan anggaran itu juga terus dilakukan. Namun satu hal yang sangat dirasakan adalah bahwa dengan perhitungan anggaran itu dirasakan kita sangat fokus pada keluar masuknya uang, sehingga aset negara selain cash ya, termasuk juga liability, investment ya, dan lain sebagainya itu kurang mendapat perhatian. Laporannya benar-benar hanya laporan tahunan, sehingga time horizon ya yang menjadi perhatian dari para pengelola keuangan maupun para pengguna itu hanya fokus pada keluar masuknya uang selama 1 tahun anggaran. Untuk hal-hal atau transaksi keuangan yang cakupan periodenya melebihi dari 1 tahun atau time horizonnya itu panjang, itu belum mendapat perhatian. Sehingga di masa lalu seperti aset tetap, investasi atau pinjaman itu setelah dilaporkan dalam perhitungan anggaran negara, maka setelah itu ya sudah tidak ada laporan lagi, sehingga bagaimana pengelolaan berikutnya, bagaimana aset-aset tersebut yang sudah diperoleh selanjutnya akan dikelola, atau bagaimana pengelolaan utang atau pinjaman itu ke depan, itu kurang mendapat perhatian. Nah itulah yang terjadi, sehingga kita tidak tahu berapa aset kita, berapa total utang kita, berapa sebenarnya kekayaan bersih pemerintah atau NKRI, maka saat itu kita belum tahu. Nah, satu peristiwa yang benar-benar menjadi titik balik di mana kita tidak bisa mundur lagi dan kita harus cepat maju dalam pengelolaan keuangan adalah pada saat terjadi krisis keuangan di tahun 1998 ya. Saat itu public trust ya atas pengelolaan keuangan itu boleh dikatakan sangat rendah, sehingga titik inilah, titik krisis inilah, ya, krisis keuangan inilah yang merupakan kesempatan emas bagi pemerintah untuk melakukan reformasi keuangan negara. Karena saat itu yang terjadi adalah krisis keuangan, tidak ada trust atas akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah mengambil sikap saat itu bahwa yang akan dijual dalam reform
di bidang keuangan negara, terutama diawali dari reformasi tentang pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Itulah kenapa di tahap awal itu benar-benar upaya untuk memperbaiki akuntansi dengan double entry accounting atau sistem pembukuan berpasangan, mengenal debit kredit karena sebelumnya tidak ada, ya. Kemudian diperkenalkan adanya standar akuntansi pemerintahan, kemudian juga di dalam Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di sana juga dimasukkan ya bahwa laporan keuangan pemerintah itu harus diaudit oleh BPK, diberikan opini ya, dan kriteria apa saja yang dijadikan dasar bagi BPK dalam memberikan opini itu semua dicantumkan di dalam paket undang-undang di bidang keuangan negara. Sehingga semua di sini kita satu hati, satu tekad ya untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan keuangan negara. Nah, itulah yang terjadi pada saat kita melakukan reform di bidang keuangan negara, ya, kemudian benar-benar menjadi suatu upaya ekstra yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah pada awal kita reform dan ternyata sampai dengan sekarang upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan itu terus berlanjut. Ya, tadi pada tahun 98 ya Bu ya menjadi salah satu titik penting kemudian muncul berbagai reformasinya. Ya. Nah, untuk menjalankan berbagai proses ini melibatkan siapa saja Bu? Apakah ada dalam negeri saja atau bahkan ada yang luar negeri? Karena kita tentu perlu belajar, perlu ada mungkin benchmarking itu, pemanduan itu siapa saja Bu? Ya. Upaya-upaya perbaikan akuntansi pemerintah di Indonesia itu sudah berjalan cukup lama ya. Upaya untuk melakukan double entry accounting ya, sistem pembukuan berpasangan itu sudah diawali pada saat kita punya namanya Pusat Pembukuan Keuangan Negara. Kemudian dari situ ditingkatkan kelembagaannya menjadi satu eselon 1, yaitu Badan Akuntansi Keuangan Negara yang dikenal dengan nama Bakun. Nah, kemudian di Bakun inilah ya orang-orang yang mempunyai kompetensi dan mempunyai semangat, mempunyai passion untuk mengembangkan akuntansi pemerintah itu mereka ditempatkan. Disitulah ya kita mengawali bagaimana mengembangkan double entry accounting. Nah, di tahap awal tentunya kita perlu melihat apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menyelenggarakan sistem pembukuan berpasangan ini ya. Tentunya dilihat apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Filipina dan sebagainya itu dilihat. Kemudian juga kita menggunakan konsultan ya dari World Bank ya yang membantu pemerintah Indonesia khususnya di Kementerian Keuangan ya. Waktu itu bahkan ada seorang ibu yang ahli di bidang akuntansi pemerintah yang di hire oleh Kementerian Keuangan ya melalui World Bank yang cukup panjang ya. Beliau adalah Ibu Mila Gregorius ya. Cukup lama berada di Indonesia untuk membantu kita dalam membangun akuntansi pemerintahan. Jadi kita tetap melihat yang kita siapkan apa saja, yaitu draft standar akuntansi itu sudah disiapkan cukup lama ya. Karena dulu direncanakan akan diterbitkan dalam bentuk keputusan presiden, walaupun dulu gagal ya, kita belum bisa.
kemudian juga menyiapkan orang-orangnya, bagaimana kita mengirim ya pendidikan cukup banyak orang ke luar negeri untuk menekuni bidang akuntansi pemerintahan termasuk sistem informasi, kemudian juga membangun IT-nya untuk sistem akuntansi, karena tidak mungkin akuntansi pemerintah akan diselenggarakan kalau masih menggunakan sistem secara manual. Jadi komitmen ini terus dipegang dan bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga ya, itu dilakukan. Namun pada saat kita reform di bidang keuangan, kita menyadari bahwa untuk membangun sistem akuntansi itu tidak cukup hanya dengan peraturan, tidak hanya cukup dengan IT, karena ini adalah terkait dengan perilaku manusia. Akuntansi itu sangat erat kaitannya dengan human behavior. Begitu melihat sesuatu di mana keuangan di sini harus dipertanggungjawabkan seperti itu akan mengubah perilaku manusia, baik itu yang menganggarkan, yang melaksanakan anggaran, yang mengelola uang, yang mengelola aset, yang mengelola pinjaman ya atau utang ya, yang mengaudit maupun yang membaca informasi. Oleh karena itu pada saat kita membangun akuntansi dengan sistem double entry, maka di sini mulai melibatkan banyak pihak ya yang terkait. Para stakeholders mulai di sini digerakkan. Di tahap awal antara lain untuk menyusun neraca perlu melakukan inventarisasi aset. Nah, tentu kita membutuhkan mitra yang kuat yang ngerti akuntansi. Waktu itu yang banyak adalah di PPKP, sehingga dilakukan inventarisasi BMN seluruh Indonesia. Itu antara lain bekerja sama dengan PPKP, dengan semua kementerian lembaga. Kemudian untuk kepentingan pendidikan, sosialisasi dan sebagainya, maka tentunya kita juga berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Kemudian juga dari Bakun, mengingat bahwa Indonesia masih minim literatur tentang akuntansi pemerintahan, maka di masa lalu ada 2 orang dari Kementerian Keuangan yang menyiapkan buku akuntansi pemerintah, yaitu Pak Soni Loho dan Bapak Sugianto ya. Nah, beliau menyiapkan buku akuntansi pemerintah. Kemudian juga bekerja sama waktu itu dengan beberapa instansi, misalkan rumah sakit, mulai memperkenalkan bagaimana akuntansi untuk rumah sakit ya, itu juga dilakukan. Kemudian dengan BPK tentu ya ini masuk, dan juga sekaligus pada saat kita mengenalkan jabatan baru di dalam profesi audit, yaitu jabatan fungsional auditor, maka materi akuntansi pemerintah juga kita masukkan dalam kurikulum untuk sertifikasi jabatan fungsional auditor, sehingga sebenarnya agak masif ya kita mensosialisasikan, memperkenalkan dan juga mulai mengimplementasikannya. Nah itu di periode awal, walaupun saat itu standar akuntansi belum ada, tapi kita sudah berani ya untuk melangkah, karena bagaimanapun akuntansi itu prinsip-prinsipnya kan sama. Hanya yang sudah kita kenal itu adalah prinsip akuntansi untuk komersial, kemudian ada standar akuntansi pemerintah, tapi di negara lain, misalkan GASB yang ada di US, atau waktu itu juga IPSAS sudah mulai ada. Kemudian kita juga melihat GFS sudah ada ya. Maka semua itu kita lihat sebagai referensi, karena kita menyadari untuk dapat diberlakukan di suatu negara yang mempunyai kerangka hukum sendiri ya, maka tentunya untuk mengimplementasikan ini juga perlu adanya ketentuan hukum yang akan menjadi dasar bagi suatu negara untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Ya. Baik, tadi ada perjalanan panjang ya Bu ya, dari sisi pencatatan yang berbasis kas, kemudian kan menjadi akrual.
dan Ibu Sum menjadi pelaku sejarah berada di proses itu ya Bu ya. Itu momen apa yang paling Ibu ingat dari proses transisi tersebut? Dalam transisi tersebut di tahap awal ya, ada suatu tantangan yang luar biasa, yaitu apakah kita akan menerapkan cash based accounting ya, atau kita akan menggunakan accrual based accounting. Ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada saat memilih standar akuntansi yang tepat, basis akuntansi yang tepat. Yang pertama adalah pada saat itu, ya, pada saat kita menyusun rancangan undang-undang di bidang keuangan negara sampai dengan periode pembahasannya di tahun 2002-2003 saat itu, hampir semua para pengelola keuangan di kementerian lembaga ya, yang mengelola anggaran di sana, termasuk yang melakukan pencatatan, background-nya bukan akuntansi. Beragam ya. Ada yang sarjana hukum, ada yang dari SPG, ada yang dari IKIP, ada sarjana sosial, ada tentara, ada polisi, ada dari madrasah ya, sangat beragam. Sehingga untuk memperkenalkan dari cash ke accrual itu yakin tidak mudah. Yang kedua adalah dari sistem pencatatan yang ada saat itu boleh dikatakan yang relatif tertib itu hanya pencatatan kas. Karena hanya kas itulah, hanya keluar masuknya uang itulah yang benar-benar mendapat perhatian saat itu. Sehingga untuk non-cash account ya, itu benar-benar akan memerlukan extra effort, upaya yang keras. Seperti inventarisasi aset, penilaian aset, ya. Kemudian untuk inventarisasi pinjaman atau utang dan lain sebagainya. Ini akan membutuhkan upaya yang tidak ringan, ya. Namun berikutnya, ya, juga disadari bahwa kalau kita hanya menggunakan cash based accounting, maka laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi itu hanya laporan arus kas. Minim sekali, tidak jauh berbeda dengan perhitungan anggaran negara. Hanya uang masuk, kemudian uang keluar. That's it. Apakah kita mau fokus kita hanya pada kas? Berarti hanya pada budget atau anggaran tahunan, kita tidak mempertimbangkan intergenerational equity, kita tidak memperhatikan aset non-cash dan utang yang saat itu juga sudah cukup besar. Begitu ditanyakan kepada para stakeholders, termasuk DPR, pada saat kita melakukan pembahasan undang-undang di bidang keuangan negara dan juga BPK, ternyata dari anggota DPR dan juga BPK menginginkan bahwa laporan kita tidak hanya berupa laporan arus kas, tidak hanya perhitungan anggaran, tapi kita punya neraca. Itu yang diinginkan, sehingga kita tahu aset kita itu apa saja, berapa nilainya, dan kita tahu berapa akumulasi utang kita. Nah, kalau kita menghendaki laporan keuangan yang lengkap seperti itu, maka mau tidak mau berarti kita harus menerapkan accrual based accounting dengan segala konsekuensinya. Akhirnya itulah yang dipilih, diketok ya, pada bulan Desember tahun 2002 pada saat pembahasan RUU Keuangan Negara disepakati.
Namun semua menyadari bahwa untuk bisa mempunyai laporan keuangan yang lengkap dengan menggunakan accrual based accounting membutuhkan persiapan yang panjang, baik itu regulasi, bisnis proses, kemudian kita perlu inventarisasi berbagai macam jenis aset maupun utang yang kita miliki, kemudian perlu melakukan penilaian, perlu membangun teknologi informasinya, perlu mendidik orangnya. Orang itu baik di Bendahara Umum Negara, di kementerian lembaga, di pemerintah daerah, kemudian aparat pengawasan, baik itu APIP ya maupun pemeriksa eksternal, yaitu BPK. Sehingga pemerintah saat itu minta transisi ya di aturan peralihannya, yaitu kita minta waktu yang paling panjang diberikan 5 tahun. Sehingga transisi dari cash ke accrual itu di Undang-Undang Keuangan Negara diberikan selama 5 tahun. Nah, itulah ya diskusi yang cukup panjang baik di lingkungan para ahli di bidang akuntansi, para profesor di situ diundang ya, para praktisi yang sudah berpengalaman sampai dengan ke DPR. Jadi perjalanannya cukup panjang hingga kita punya standar akuntansi pemerintahan yang saat ini kita jalankan ya Bu ya. Iya. Nah, kita kemudian boleh nggak Bu kita melihat dari sisi perbandingan negara-negara di ASEAN atau negara berkembang lain, posisi kita itu saat ini di mana dari sisi kematangan akuntansi pemerintahannya? Ya, makasih ya. Kalau kita lihat perkembangannya ya, standar akuntansi pemerintah itu disiapkan oleh KSAP ya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, di sini ditetapkan dengan peraturan pemerintah, pertama PP 24 tahun 2005 ya, itu yang cash towards accrual. Oh ya, tadi belum saya ceritakan bahwa untuk transisi 5 tahun supaya kita pakai belum full accrual tapi bisa menghasilkan laporan keuangan penuh, ada neraca, ada laporan realisasi anggaran, ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, maka akhirnya kita menggunakan cash towards accrual accounting ya. Nah, itu pada saat kita lihat adakah di negara lain yang menggunakan model seperti itu, waktu itu KSAP sampai mengundang dari Ipsas Board ya. Jadi ada yang datang kemari, kemudian begitu kita minta pandangannya, beliau menyampaikan bahwa untuk akuntansi pemerintah ya, dalam mengimplementasikan atau memilih standar akuntansinya itu bisa berhenti at any point, di titik manapun, dari cash basis ke accrual basis kita bisa berhenti di titik-titik tertentu sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena disitulah pada saat diskusi akhirnya kita yakin bahwa kita berhenti di titik manapun sebenarnya kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau standar itu sudah ditetapkan, bentuknya peraturan pemerintah, itu adalah regulasi, kita harus patuhi ya. Kalau kita langsung pakai accrual base ternyata kita nggak mampu, maka di sini akan ada masalah hukum yang kita hadapi, sehingga kita pilih seperti itu. Apakah kita menggunakan standar-standar baku seperti yang sudah dikenal di antara cash base dan accrual base? Di sana ada modified cash basis, ada modified accrual basis. Setelah kita cek apakah kita menggunakan modified cash basis, ternyata tidak. Karena kalau modified cash basis, maka yang kita catat, yang kita pertanggungjawabkan hanya keluar masuknya uang ditambah dengan utang ya, biaya atau piutang dari pendapatan yang terjadi beberapa waktu setelah tutup tahun anggaran. Apakah neraca kita maunya hanya itu? Tidak ternyata. Kemudian apakah kita mau modified accrual basis?
Kalau modified accrual basis, maka di sini semua hanya financial asset dan liabilities yang kita laporkan. Aset tetapnya nggak masuk, DPR nggak mau, ya. Sehingga kita tidak menggunakan modified accrual basis, tapi kita menggunakan cash towards accrual. Berhentinya di mana tadi adalah sesuai dengan kemampuan kita. Di mana pada saat itu aset liability sudah masuk, namun yang kita masukkan dan penilaiannya seperti apa adalah sesuai dengan kemampuan pemerintah saat itu, ya. Nah, ini ternyata pilihannya kalau kita bandingkan dengan standar akuntansi di internasional di tahap awal kira-kira seperti itu. Namun di dalam perjalanannya, karena pemerintah tadinya minta waktu 5 tahun transisi, ya, dicantumkan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, 5 tahun pada tahun 2009, kita menyadari bahwa ternyata pemerintah belum mampu untuk benar-benar mengimplementasikan secara penuh tentang accrual based counting. Maka saat itu konsultasi dengan BPK, ya, konsultasi dengan berbagai pihak, akhirnya kita tidak mau melanggar undang-undang, ya. Semua nggak mau melanggar, ya, termasuk juga BPK. BPK menyampaikan bahwa kami tidak berada dalam posisi untuk menyetujui mundur atau tidak, tapi kami akan mengikuti apa yang disepakati oleh pemerintah dengan regulator, dengan BPK, dengan DPR, ya. Maka akhirnya KSAP bersama dengan pemerintah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Nah, setelah disampaikan, ya, kondisinya, tantangannya, hambatannya, ya, maka disepakati diberikan waktu 5 tahun untuk transisi. Nah, diberikan transisi 5 tahun, yaitu 2010, berarti 2015, namun tidak berarti bahwa KSAP diam. KSAP tetap mematuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara. Di sana diberikan transisi 5 tahun, maka tepat 5 tahun, ya, setelah undang-undang di bidang keuangan negara lengkap di situ dikeluarkan, diimplementasikan, tahun 2010 kita patuh terbitkan PSAP yang berbasis akrual, ya. Terbitlah PP 71 tahun 2010. Nah, PP-nya terbit, standar akuntansi, tapi implementasinya adalah 5 tahun kemudian. Karena pemerintah perlu persiapan di sini, ya, untuk mendidik orang-orangnya, untuk menyesuaikan sistemnya, IT-nya, dan sebagainya. Ini diperlukan waktu. Nah, itulah yang terjadi, ya. Tadi di tahun 2009 ya, Bu, ya, proses panjangnya itu, apa yang paling berat pada saat itu, Bu, untuk implementasi? Apakah dari sisi IT-nya atau ukuran Indonesia yang begitu besar sehingga membutuhkan lebih banyak waktu, atau seperti apa, Bu? Sebenarnya bukan besarnya, ya. Ya, namanya kita merdeka dari tahun 45 berdiri, ya. Itu tentu tantangan dari sisi aset juga luar biasa. Kemudian dinamika pengelolaan keuangan negara juga luar biasa. Sebelum Undang-Undang Keuangan Negara, pengelolaan anggaran itu simple, ya. Ya udah, uang masuk, uang keluar. Tapi setelah kita punya standar akuntansi, kita punya Undang-Undang Keuangan Negara, itu pengelolaan keuangan itu berubah. Yang tadinya itu adalah lebih ke administrasi anggaran, berubah ke manajemen keuangan negara. Dari administrasi berubah ke manajemen, ya. Apalagi pada saat kita punya neraca, ketahuan di situ cash kita seperti apa, ada di mana saja. Ternyata ini panjang sekali ceritanya, rekeningnya banyak sekali, perlu adanya penertiban. Sehingga waktu itu untuk memperbaiki kas saja perlu ada, dulu sering disebut dalam tanda petik ada penertiban rekening liar, gitu, ya. Sebenarnya bukan liar, tapi nggak sesuai ketentuan, belum sesuai ketentuan. Nah, ini juga memerlukan penertiban yang cukup lama, ya. Ini saja untuk membereskannya dari tahun 2007, ya, itu benar-benar bersih itu baru pada tahun, kalau nggak salah, tahun 2016. Kemudian piutang
Piutang ini juga berbagai macam, perlu disiapkan standarnya, perlu disiapkan SOP-nya, perlu operasionalisasi di lapangan. Menertibkan piutang yang nilainya sangat besar, waktunya lama, itu juga memerlukan waktu yang panjang. Kemudian persediaan. Pemerintah itu mempunyai persediaan yang sangat banyak jenisnya. Masing-masing persediaan punya karakteristik yang berbeda. Perlu adanya sistem kebijakan yang harus dibangun ya. Kemudian aset tetap ini juga yang nilainya besar ya, sangat banyak, sangat beragam, membutuhkan inventarisasi dan penilaian, dikenal dengan nama IP ya. Kita melakukan revaluasi, itu sudah dilakukan 2 kali. Kita harus mensinkronkan antara standar akuntansi, aturan pengelolaan BUMN, kemudian bagaimana sistem yang harus dibangun. Kemudian kita juga misalkan untuk investasi yang sangat beragam. Belum lagi BLU yang mulai berkembang, yang terbit PP-nya itu berurutan sama PP standar akuntansi, yaitu PP tahun berapa? PP 23 tahun 2005 ya. Satunya PP 24, satunya PP 23 gitu ya. Nah, ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Pinjaman juga sangat beragam. Dulu kalau kita butuh uang dari penerimaan negara nggak cukup, pendapatan nggak cukup, kita pinjaman biasanya langsung ya PHLN, pinjaman luar negeri. Namun sekarang ternyata kalau pemerintah memerlukan dana, kita bisa terjun ke pasar, berbagai macam instrumen bisa dikeluarkan. Maka di sini tantangannya juga cukup banyak ya. Jadi dari sisi standar akuntansi tantangannya juga besar ya. Kemudian dari sisi implementasi, dari sisi SDM, dari teknologi informasi, ini semua merupakan tantangan bagi kita. Namun kita bekerja keras, akhirnya itu memang bisa kita laksanakan tepat waktu. Dan begitu implementasi standar akuntansi berbasis akrual, bahkan disitulah kita pertama pemerintah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Itu luar biasa. Ya. Baik, berbagai proses telah berjalan hingga saat ini, Bu. Dan banyak sekali kondisi-kondisi di mana membuat kebijakan fiskal itu bersifat dinamis. Nah, bagaimana kemudian dari sisi KSAP-nya sendiri, Bu, itu menjaga standar agar tetap relevan, Bu? Oke, ya. Baik, mengenai standar akuntansi ya. Kalau kita perhatikan bahwa laporan keuangan pemerintah itu pada prinsipnya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Ya. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sehingga di dalam menyiapkan standar akuntansi, kita tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran atau ketentuan-ketentuan tentang anggaran yang berlaku di Indonesia. Namun demikian kita tetap memegang basic principles ya di dalam pengelolaan keuangan, di mana basic prinsipalnya ini ya pada prinsipnya antar negara itu ya boleh dikatakan sama lah. Kalau ada beda itu ya beda tipis ya, karena mungkin besaran kue keuangan negara atau besaran negaranya ya, atau mungkin masih ada masalah-masalah lain di implementasinya. Nah, kalau untuk standar akuntansinya kita memang mengacu kepada best practice. Nah, saat ini yang berlaku secara internasional itu yang sudah diakui adalah IPSAS ya. Nah, yang diterbitkan oleh IPSAS Board ya, internasional itu ya, untuk Public Accounting Standard ya. Namun ya, kita juga memahami bahwa IPSAS itu standar akuntansi untuk sektor publik. Pemerintah itu juga sektor publik. Tapi sektor publik tidak selalu pemerintah. Nah, sehingga mungkin ada hal-hal yang di pemerintah kita ada, di sektor publik non pemerintah tidak ada. Atau di sektor publik non pemerintah di sana ada, tapi di pemerintah tidak ada. Tapi ada yang di dua-duanya ada. Nah, ini
irisan-irisan ini harus kita pahami betul, karena ada yang memang bagian tertentu bisa kita adopsi, tapi di tempat lain mungkin harus ditambahkan karena di IPSAS tidak ada, atau yang di IPSAS tidak ada, tapi kita nggak ada, ini juga tidak relevan untuk kita masukkan atau diimplementasikan di Indonesia. Sehingga walaupun kita sudah mempunyai referensi apakah itu IPSAS, nah, IPSAS juga konvergensinya terhadap IFRS yang berlaku di sektor private atau komersial. Namun, kita juga harus hati-hati karena tujuan pemerintah bukan untuk mencari profit, ya, tidak komersial, ya. Nah, sehingga kalau tidak ada di IPSAS, kita lihat di private, namun tetap kita tidak bisa adopsi, kita tadi akan melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian ya atas standar akuntansi ini. Nah, kemudian menyadari bahwa tadi pemerintah adalah sektor publik, tapi sektor publik tidak selalu pemerintah, ya. Maka di dalam menyusun standar akuntansi, menyiapkan standar akuntansi, kita tidak akan ceroboh, ya. Kita tetap akan melakukan proses due diligence. Kita lakukan, ini diatur ya di dalam charternya KSAP. Kita tetap di sini akan melakukan riset ya atas pengelolaan anggaran atau keuangan negara yang ada. Kita menyadari bahwa dari administrasi bergerak ke manajemen keuangan, ini keuangan negara ini sangat dinamis. Pengelolaan fiskal itu jadinya sangat dinamis ya, karena kita dituntut tidak hanya sekedar mencatat dan melaporkan, tapi dituntut ya untuk memanage, untuk meningkatkan tentunya produktivitas, efektivitas, efisiensi, itu harus gitu ya. Nah, di satu sisi kita dituntut seperti itu, tapi di sisi lain kita harus comply terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga KSAP dalam menyusun standar itu berpijak pada hal itu. Sehingga di dalam mengidentifikasi topik, kita akan melihat dinamika pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan di Indonesia seperti apa? Isu-isu terkini yang harus segera ditangani apa? Ya, maka kita diskusi dengan kementerian lembaga yang terkait untuk memastikan bahwa identifikasi atas topik-topik yang akan kita riset untuk kita siapkan standar akuntansinya itu relevan dengan kebutuhan. Kemudian juga bagaimana prakteknya sejak peraturan perundang-undangannya, bisnis prosesnya, apa yang terjadi di lapangan, itu di KSAP akan dibentuk di sini Pokja khusus menangani itu, akan mendiskusikan secara dalam dengan berbagai stakeholders terkait, apakah itu kalangan akademisi yang ahli di bidang itu, kemudian dengan kementerian lembaga yang punya tusi di bidang itu, demikian juga untuk pemerintah daerah. Jadi ini akan terus diskusi secara intensif untuk sampai nanti topik-topik ini dibawa ke sidang pleno KSAP untuk diputuskan yang mana urutan prioritasnya seperti apa ya. Kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya, ini disepakati bersama. Dengan pola seperti itu, maka diharapkan ya standar akuntansi kita itu ya berkelas internasional, sehingga kalau tadi ditanya ya, maka yang mengatakan bukan KSAP ya, tapi yang mengatakan adalah para pihak yang melakukan observasi, yang melakukan evaluasi dari dunia internasional, bahwa standar akuntansi kita itu sudah berkelas internasional, sehingga kalau dilihat di peta dunia untuk peta akuntansi, warna Indonesia adalah sudah hijau ya, tentu kita bersyukur dan bangga untuk hal ini ya. Nah, di samping tadi kita berkelas internasional, maka standar akuntansi ini benar-benar di sini bisa kita implementasikan. Namun mengingat bahwa
pengelolaan keuangan ini sangat dinamis ya. Untuk menjaga bahwa standar akuntansi itu tetap relevan, maka kalau para pengguna standar akuntansi perhatikan, itu terjadi shifting dalam pola penyusunan standar akuntansi. Kalau di PP 24 tahun 2005, standar akuntansi cash towards accrual, ya, itu penyajiannya itu masih menggunakan basis regulasi. Pendekatan bahasanya, strukturnya itu lebih banyak mengacu pada regulasi tapi dikemas dalam bentuk standar. Mengingat saat itu kita sedang berada di masa transisi dari belum kenal standar akuntansi, dulu orangnya kenalnya adalah dengan surat edaran, dengan KMK begitu ya, keputusan Menteri Keuangan, kita bawa ke standar akuntansi. Namun begitu kita lihat bahwa pengelolaan keuangan negara itu sangat dinamis ya, sekarang kalau kita buat dalam bentuk model regulasi seperti dulu, bisa jadi standar akuntansi dikeluarkan, besok udah nggak relevan lagi karena kementerian-kementerian terkait sudah melakukan perubahan di dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu kita bergerak dari berbasis regulasi ya, regulatory base, kita beralih ke principle based accounting. Nah, dengan adanya pola perubahan ini, maka pemerintah di sini yang harus kuat. Dari standar akuntansi yang hanya mengatur prinsipnya saja, kemudian bagaimana pemerintah di sini akan menindaklanjuti dalam merumuskan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansinya. Jadi pengaturan lebih lanjut untuk operasionalisasinya tidak diatur secara kaku di dalam standar akuntansi, tapi diserahkan ke pengguna standar akuntansi. Kalau di Undang-Undang Keuangan Negara yang punya kewenangan ini adalah Menteri Keuangan, ya. Jadi di situ beda dengan PP 24 tahun 2005, ya. Jadi itu pergerakannya, ya. Mudah-mudahan standar akuntansi bisa mensupport kebijakan fiskal. Ya, tadi dari sisi standar akuntansinya, Bu, ada beberapa hal yang Ibu sampaikan diadaptasi, gitu ya, Bu, ya. Dari public sector, dari swasta, gitu ya, Bu ya. Dari IPSAS maupun AFRS, ya. Kemudian diadaptasi di akuntansi pemerintahan kita. Nah, boleh diberikan contoh, Bu, apa yang kemudian kita adaptasi dari sana untuk kita jalankan di sini, Bu? Saya kira ada beberapa hal ya, karena kalau di sektor publik ya di sana mungkin masih mengenal ya adanya equity di mereka, kemudian kita tidak. Kemudian misalkan pendapatan kita kalau di pemerintah kan lebih banyak pendapatan itu dari pendapatan non pertukaran ya, di mana pendapatan kita banyak dari perpajakan, sementara kan di sana tidak ya. Nah, di sini tentu membutuhkan pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus. Belum lagi juga masalah misalkan pengelolaan aset, terutama untuk investasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan pemerintah itu diatur secara ketat ya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak. Tapi kalau di sektor publik non pemerintah, mereka adalah ala komersial gitu ya. Jadi kira-kira hal-hal yang terkait seperti itu akan banyak berpengaruh di kita ya. Kalau untuk pengembangan SAP nantinya, Bu, ke depan itu seperti apa? Apakah ada rencana lebih untuk harmonisasi dengan IPSAS atau seperti apa, Bu? Ya, tentunya kita ingin terus maju. Walaupun kita sekarang di peta akuntansi dunia warnanya sudah hijau ya, sudah setara dengan negara-negara yang maju yang menggunakan accrual based accounting ya. Namun kita tentunya tetap
ingin menjaga ya, bahwa kita tidak tertinggal, kita terus bisa berkembang bersama-sama setara dengan negara-negara maju lainnya ya. Oleh karena itu jangan pernah beranggapan kalau standar akuntansi begitu sudah ditetapkan PP-nya, sudah ditetapkan standar akuntansinya berlaku, kemudian sudah habis. Tidak demikian. Karena apa? Karena akuntansi pemerintah itu adalah akuntansi untuk anggaran. Sepanjang anggaran kita terus dinamis, sepanjang pengelolaan keuangan kita terus berubah, ya, ada perkembangan baru di dalam manajemen keuangan negara, maka KSAP akan terus melihat bagaimana kebijakan fiskal, bagaimana kebijakan di dalam manajemen keuangan negara, manajemen anggaran negara, ya. Jadi kalau keuangan negara berarti luas, tidak hanya uang, tidak hanya anggaran, tapi termasuk aset, liabilities dan lain-lain, ya. Maka KSAP akan terus melihat dan melihat di dunia internasional seperti apa, sehingga tidak ada risiko hukum untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Maksudnya adalah tidak ada kekosongan peraturan untuk pertanggungjawaban. Walaupun memang di KSAP udah kita jaga, kalau standarnya belum ada, maka kita akan merefer ke kerangka konseptual framework ya, atau standar akuntansi yang lain gitu ya. Namun kita berupaya terbaiklah sedapat mungkin kita atur di dalam standar ya. Jadi sepanjang di sini manajemen keuangan negara tidak berhenti, tidak stuck, terus melakukan upaya perbaikan, kami KSAP akan terus bergerak. Nah, di dalam bergerak ini tentunya tidak kami menyusun peta jalan sendiri, tidak harmonis dengan pemerintah, tidak. Sebagaimana tadi saya ceritakan, kami tetap menjaga ritmenya itu sejalan dengan dunia internasional dan tentunya juga sejalan dengan kesiapan pemerintah Indonesia dan praktek pengelolaan keuangan negara yang ada di sini. Sehingga kita punya target, harapannya nanti di suatu titik waktu tertentu, ya apakah tahun 2030 misalnya, maka standar akuntansi kita yang mungkin tadinya masih sangat sederhana ya, mungkin sudah kurang pas dengan perkembangan terakhir terkini dalam pengelolaan keuangan negara, maka di titik waktu tertentu nanti semua bisa kita replace, kita ganti dengan standar akuntansi terbaru, sehingga KSAP sekarang ini terus menyiapkan ya standar akuntansi yang dipandang diperlukan dalam praktek pengelolaan keuangan negara di Indonesia dewasa ini, termasuk misalkan sekarang sedang kencang-kencangnya bagaimana ESG ya didengungkan, maka KSAP juga langsung melakukan kajian bagaimana kira-kira standar keberlanjutan ini perlu disiapkan untuk Indonesia. Nah, kami juga sudah mulai melakukan kajian untuk hal ini ya, supaya nanti tidak terkaget-kaget begitu ketentuan itu berlaku. Kita juga sudah punya kajiannya, tinggal nanti menuangkannya tentu sesuai dengan perkembangan ya kondisi Indonesia. Bu Sumi, ini banyak sobat interest yang menonton itu teman-teman juga sebagai pengelola keuangan negara. Bisa diberikan menurut Bu Sumi apa pelajaran terpenting yang bisa kita petik sepanjang perjalanan sejarah reformasi akuntansi pemerintahan Indonesia, Bu? Baik ya. Jadi kalau pengalaman saya karena pernah di regulator, ikut menyiapkan berbagai peraturan, ikut juga di dalam pengembangan sistem, pernah menyusun laporan keuangan, ya, pernah juga di bidang pendidikan dan pernah melakukan pengawalan ya.
audit GRC-nya untuk memastikan laporan keuangan itu sesuai standar dan dihasilkan tepat waktu ya. Maka ada suatu lesson learned yang luar biasa. Di masa lalu masyarakat Indonesia itu rasanya tidak kenal deh laporan keuangan. Tidak mengenal itu opini atas laporan keuangan, apa itu WTP, apa itu WDP, apa itu disclaimer ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Keuangan Negara, dengan adanya laporan keuangan, satu hal yang langsung membuat tentunya saya pribadi terhenyak saat itu. Secara tiba-tiba, serentak gitu ya, itu pada saat Undang-Undang Keuangan Negara dilahirkan, kemudian ada laporan keuangan, kemudian di situ disosialisasikan, beritakan yang luar biasa. Itu sampai masyarakat di daerah-daerah pun itu langsung kenal neraca, kenal laporan keuangan, ngerti opini laporan keuangan. Ini kan luar biasa. Dari masyarakat yang tadinya itu terhadap keuangan negara itu biasanya hanya menyimak radio atau TV itu pada saat tanggal 16 Agustus dibacakan nota keuangan ya untuk RAPBN di DPR gitu ya. Tapi begitu laporan keuangan itu nggak pernah disimak oleh masyarakat. Namun dengan adanya double entry accounting, ada laporan keuangan, ternyata pertanggungjawaban itu menjadi bagian lain yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan itu menjadi perhatian luar biasa karena saat itu seringkali opini atas laporan keuangan itu menjadi salah satu bahan untuk campaign ya, terutama bagi para kepala daerah atau bagi menteri ya, untuk menunjukkan bagaimana kinerjanya pada era tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dulu kita nggak tahu informasi keuangan negara ya. Dengan adanya neraca yang dulu kita tidak pernah punya, kita tahu aset kita. Negara ini punya uang berapa? Negara ini punya utang berapa? Negara punya aset berapa? Investasi kita berapa? Dulu nggak tahu. Sehingga begitu Menteri Keuangan tahu, pemerintah tahu, maka sampai ternyata kita pinjamannya cukup signifikan, dibuatkan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan sendiri. Aset negara dulu masih banyak bermasalah, dibuatkan Ditjen sendiri. Keseriusan untuk menangani berbagai macam permasalahan di keuangan negara itu terjadi karena adanya laporan keuangan. Ya. Ini saya kira merupakan suatu capaian yang luar biasa yang dulu tidak terbayangkan. Namun sekarang kita bisa punya sistem seperti ini, sampai dengan sekarang kita punya sistem akuntansi yang real time, kita bisa menyimak APBN kita, tahu persis real time ya, setiap bulan sekali kita tahu bagaimana posisi dan kondisi keuangan di Indonesia khususnya. Ya. Ini saya rasa merupakan suatu big bang yang luar biasa untuk keuangan negara. Tentunya harapannya tidak berhenti di sini, karena akuntansi yang dibangun oleh tim di awal, dari para inisiator di awal, akuntansi itu diharapkan untuk memenuhi 3 tujuan. Satu adalah untuk akuntabilitas, nah ini yang sudah terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Kemudian satunya lagi adalah untuk manajemen keuangan negara, tadi sudah saya sampaikan ya, terus berkembang. Yang ketiga adalah untuk policy evaluation, nah ini yang masih perjuangan ya. Nah, dan satu hal lagi, akuntansi pemerintah di satu sisi sebagai wadah untuk menyiapkan pertanggungjawaban, accountability and transparency, tapi di sisi lain adalah untuk manajemen accounting yang tentunya harus dikembangkan ya bersamaan dengan
performance management system, sistem manajemen kinerja, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan itu kita ngerti larinya kemana, apa yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini yang masih menjadi tantangan yang sudah diatur di dalam PP 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, ya, yang saat ini sedang dikaji kembali untuk penyempurnaan. Itu. Kalau pesan-pesan Bu untuk generasi muda terkait laporan keuangan dan juga akuntansi pemerintahan apa Bu? Iya. Laporan keuangan sudah dibangun dengan upaya yang tidak mudah. Standar akuntansi disiapkan, IT sudah disiapkan, bisnis proses terus diperbaiki, SDM disiapkan, bahkan tidak hanya di STAN, namun di berbagai perguruan tinggi yang lain, ya. Sehingga kita terus bisa mempunyai laporan keuangan yang kualitasnya semakin baik. Tantangan bagi generasi muda adalah bagaimana mempunyai sistem akuntansi yang terus terupdate dengan praktek pengelolaan keuangan negara terkini dan international best practice. Kalau laporan keuangan dengan kualitas yang baik, informasi yang andal dan tepat waktu sudah dapat disajikan, tantangan berikutnya adalah bagaimana Anda semua generasi muda menggunakan informasi keuangan negara ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia yang tentunya diharapkan semakin baik. Tantangan yang tidak mudah, namun dengan semangat yang tinggi, dengan kerja cerdas, kerja keras, memanfaatkan teknologi informasi yang ada, dibarengi dengan integritas, komitmen yang tinggi, dan disiplin yang tinggi, seharusnya kalian semua generasi muda, generasi mendatang akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Itu harapan kami. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bu Sumiati. Sukses terus dengan KSAP dan juga standar akuntansi pemerintah yang saat ini sudah ada. Mudah-mudahan juga Sobat Interest bisa memanfaatkan berbagai data yang ada ini untuk, tadi seperti Ibu Sumi sampaikan, untuk terus membangun bangsa dan negara. Terima kasih juga untuk Sobat Interest yang telah menyaksikan Voice of Treasury dan sampai jumpa. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Mas. atas waktunya. Oke.